Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang wacana memberikan peluang bagi koruptor untuk mengembalikan uang hasil korupsi dengan syarat-syarat tertentu menuai perhatian publik. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir, Prabowo menyampaikan ide bahwa koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsinya dapat diberikan jalur khusus untuk melakukan hal tersebut secara tertutup. Ide ini bukan dimaksudkan untuk membebaskan pelaku korupsi dari hukuman, melainkan sebagai langkah strategis untuk mengembalikan aset negara yang telah dijarah. Ya, dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menjelaskan bahwa gagasan ini tidak bertentangan dengan komitmen penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor. Prabowo tetap berkomitmen menegakkan hukuman berat bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Namun wacana ini dapat menjadi diskusi alternatif di tengah tantangan pemberantasan korupsi, seperti belum disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset hingga kini oleh DPR. Padahal keberadaan undang-undang perampasan aset ini sangat vital dalam mengurangi kerugian negara akibat korupsi. Dari perspektif hukum, pendekatan ini berpotensi menjadi pelengkap bagi strategi pemberantasan korupsi yang sudah ada, seperti program whistleblower. Dalam konteks ini, wacana yang disampaikan Prabowo dapat memberikan tambahan solusi untuk menekan angka kerugian negara akibat korupsi. Dari sudut pandang moral dan keadilan, wacana ini tentu dapat menimbulkan persepsi yang beragam. Namun jika diterapkan dengan pengawasan ketat dan transparansi yang jelas, langkah ini justru bisa jadi memperkuat gerakan anti korupsi dengan fokus pada pemulihan aset negara yang cepat dan efektif. Hal ini juga dapat menciptakan efek jerah yang lebih besar, karena pelaku korupsi tidak hanya menghadapi hukuman berat, tetapi juga akan kehilangan aset dari tindakannya. Penting untuk dicatat bahwa ide ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pemberantasan korupsi yang ada, melainkan menjadi bagian dari diskusi sehat untuk menghadirkan solusi inovatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua langkah yang diambil selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Di tengah tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia, wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman terhadap gerakan anti korupsi, melainkan sebagai peluang untuk mendiskusikan strategi baru. Dengan komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, disertai penguatan kerangka hukum seperti pengesahan RUU perampasan aset, pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya kolektif bangsa dalam memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan publik.
Men of our time.